Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taslim yang Allah muliakan, hamdan wa syukron lillah, puji dan syukur hanya untuk Allah. Sahabat Taslim yang dimuliakan oleh Allah, salawat dan salam senantiasa Allah mencurah limpahkan pada manusia mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Taslim yang Allah muliakan, doa saya mudah-mudahan sahabat semuanya berada dalam kedamaian, ketentraman, selamat daripada ujian Covid. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taslim yang Allah muliakan, luar biasa, ada satu surat dalam Al-Quran yang mana namanya surat Al-Lahab. Al-Lahab diambil daripada ayat ketiga dari 5 ayat dalam surat ini. Tahukah sahabat apa itu Al-Lahab? Al-Lahab artinya gejolak api. Ajib, luar biasa. Sahabat lihat bagaimana gejolak api ketika terbakar. Masya Allah, luar biasa. Sahabat Taslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini Allah turunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, di Mekah Al-Mukarramah. Ayat ini turun punya sejarah. Sahabat Taslim yang Allah muliakan, saat Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah, mengajak keluarga, karib kerabat, sahabat dan lingkungan untuk iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman pada Rasulullah. Dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat yang ke-214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzir 'ashiratukum al-aqrabin. Ajak keluarga terdekat, ajak sahabat-sahabat terdekat, ajak lingkungan terdekat untuk beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah pada Allah, takut pada Allah, berbuat yang terbaik, jauhi kemungkaran, jauhi keingkaran, jauhi durhaka pada Allah. Sahabat Taslim yang dimuliakan oleh Allah, datang ayat ini, Rasulullah mengundang semua kabilah suku-suku Quraisy untuk berkumpul di satu bukit namanya Bukit Sofa. Mereka datang berbondong-bondong tanpa ketinggalan sahabat, sebab mereka penasaran, ingin tahu apa yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang sahabat, sampai-sampai kalau mereka punya urusan, ini orang-orang Quraisy yang punya urusan yang tidak bisa ditinggalkan, mereka mewakilkan pada orang lain untuk hadir agar mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, di dalam kumpulan yang besar itu ada seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab ini nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib alias Abu Lahab. Lahab ini gelaran. Sahabat Taslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika para hadirin sudah kumpul, Rasulullah berdiri dan beliau menyampaikan pidatonya. Dan yang uniknya adalah pidato diawali dengan pertanyaan. Rasulullah menyampaikan pada seluruh hadirin yang hadir di Bukit Sofa, termasuk Abu Lahab, wahai saudara-saudaraku, percayakah kalian kepadaku bahwa aku mengatakan di balik lembah ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian? Apakah kalian mempercayai aku? Sahabat Taslim, apa jawaban orang-orang yang hadir di Bukit Sofa? Orang-orang Quraisy ini mengatakan, wahai Muhammad, kami lebih mempercayai omongan kamu. Kami yakin akan pembicaraan kamu. Kami tidak mendustakan pembicaraan kamu. Kami percaya betul, karena engkau adalah orang yang tak pernah berbohong. Engkau lebih jujur daripada kami. Ini kata orang-orang Quraisy. Sahabat Taslim yang Allah muliakan. Lalu Rasul mengatakan,
Wahai sahabat-sahabatku, wahai saudara-saudaraku, wahai paman-pamanku, wahai bibi-bibiku, ketahuilah bahwa akan datang kepada kalian azab yang sangat luar biasa. Sekali lagi sahabat, Rasul mengatakan, ketahuilah oleh kalian akan datang pada kalian azab yang sangat-sangat luar biasa, azab yang sangat pedih yang akan menimpa kalian bila kalian tidak mengimani, tidak beriman kepadaku. Sahabat, tiba-tiba Abu Lahab berdiri dan memotong pembicaraan Rasulullah. Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad, alihada zama'ana, apakah atas perkara ini engkau mengumpulkan kami? Ajib luar biasa sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Pada saat itu yang membalas bukan Rasulullah, bukan Nabi Muhammad yang membalas kezoliman Abu Lahab, kejahatan Abu Lahab, kedurhakaan Abu Lahab, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ayat ini. Apa kata Allah? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat, binasalah, yada, kedua tangan, abi lahab, Abu Lahab. Tab, sungguh akan binasa, pasti binasa Abu Lahab. Allahu Akbar. Sahabat taslim yang Allah muliakan, Masya Allah, ini ayat menjadi ibrah pelajaran terbaik bagi kita semua. Bahwasanya Rasulullah saat menyampaikan kebenaran, muncul penghalang-penghalangnya, muncul penentang-penentangnya, yaitu yang Allah kisahkan dalam surat Al-Lahab atau dikenal juga surat Al-Masad. Sahabat taslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas hal ini kita lihat dalam ayat tadi, Allah mengatakan celakalah kedua tangan Abu Lahab dan pasti binasa. Sahabat, jangan mengira dua tangan ini, tetapi makna daripada kedua tangan ini adalah bentuk kinayah. Apa itu kinayah? Yaitu perkataan terselubung mendoakan agar orang ini binasa. Siapa yang binasa? Abu Lahab. Sahabat taslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi? Allah hancurkan, Allah laknat Abu Lahab. Bukan hanya Abu Lahab, tapi juga dengan istrinya yang suka bigos, menebar gosip, menebar berita yang tidak benar. Sahabat, bagaimana dengan kondisi kita hari ini? Apakah ada juga Abu Lahab di zaman kita? Ada. Karena ayat ini adalah ayat yang ditujukan pada Abu Lahab. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Sehingga siapapun yang bertipologi seperti Abu Lahab, maka dia pun akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas hal ini sahabat taslim yang dimuliakan oleh Allah, siapapun yang berbicara benar, menegakkan keadilan, meneriakan akan kebebasan, meneriakan akan kezaliman, pasti dia akan berhadapan dengan Abu Lahab. Seperti Abu Lahab yang terjadi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat taslim yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang luar biasanya, yang ajibnya adalah biasanya yang menentang, yang datang bukan orang lain, tapi kerabat, sahabat, teman-teman. Bagaimana sahabat sekalian? Hal itu ada pada perjalanan hidup kita? Nampak jelas ikhwatul iman, sahabat taslim yang dimuliakan oleh Allah. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita menghadapi perbuatan mereka seperti ini? Ketika ada orang meneriak kebenaran, melarang tindakan kezaliman, mereka berdiri dan menghalang-halangi. Dan tipologi daripada Abu Lahab adalah siapapun dia, mereka menghalangi kebenaran itu. Mereka menghalangi, menzolimi orang yang meneriak-neriak kebenaran, yang mengajak kebenaran dengan cara menghabiskan usianya, hartanya, dan juga kedudukannya demi untuk menghalangi munculnya kebenaran. Tapi sahabat, tidak akan bisa. Kata Allah, ja'al haq, kalau datang kebenaran, innal batila kana jahuqo, kebatilan akan hancur, akan sirna. Sahabat taslim
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap kita atas perbuatan zalim seperti Abu Lahab ini adalah satu, kita mengajak dengan bijaksana. Dalam Quran Allah sebutkan, ajak, janganlah kezoliman kita balas dengan kezoliman yang sama. Cemoohan yang mereka lakukan kita balas dengan cemoohan yang sama. Tetapi kita mendoakan mereka di saat tahajud kita, sujud kita, baca Quran kita doakan agar Allah bukakan pintu hati mereka dapat hidayah. Dan yang kedua adalah bila kita mengajak lalu mereka mendebat, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Itulah yang diatur dalam Al-Quran. Surat An-Nahl, Allah berfirman, ud'u, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah penuh kebijaksanaan, wal mau'izah, dan juga pelajaran-pelajaran. Bila ada perdebatan, wajadilhum billati hiya ahsan. Sahabat taslim, demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita selamat daripada amalan atau perbuatan Abu Jahal yang terjadi pada masa Rasulullah, bisa terjadi di masa kita saat ini atau mungkin di masa yang akan datang. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada sikap Abu Lahab yang akan mendapat kutukan dari Allah karena menentang kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.